Salam bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah Kamis Putih, kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita pada ibadah Kamis Putih tanggal 9 April 2020 di rumah masing-masing. Firman Tuhan dari Surat Rasul Paulus ke Jemaat Korintus, 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri,
hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang telah kita bacakan, yang telah kita dengar secara bersama-sama, di mana pada suatu malam hari ketika Tuhan Yesus keesokan harinya akan dihukum, akan disalibkan, akan menjalani penderitaan demi untuk tebusan dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, pada suatu malam Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya makan bersama. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya, menjadi suatu peringatan akan kematiannya. Lalu setelah mereka makan roti, Tuhan Yesus mengambil anggur, mengambil cawan, lalu ia mengatakan, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan, yang dicurahkan karena kamu, untuk pengampunan dosa-dosamu. Ini adalah suatu peringatan yang harus kamu perbuat untuk menjadi keselamatan bagi kamu semua yang percaya kepadanya. Sekalipun Tuhan Yesus ketika makan bersama dikhianati oleh Judas Iskariot yang pergi dengan diam-diam, namun demikian detik-detik maupun rencana Tuhan tidak boleh dihalangi oleh rencana-rencana manusia. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang merencanakan, semuanya itu telah dijanjikannya. Oh, Ibu, Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa peristiwa Paskah adalah artinya melewati ataupun melalui, di mana ketika dalam perjanjian lama bangsa Israel kembali dari tanah perbudakan Mesir dan untuk kembali ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang penuh susu dan madu, yang telah Ia janjikan kepada bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan setia akan janjinya dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan memerdekakannya dan membawanya kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini jugalah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa dalam perjanjian baru Tuhan Yesus yang membuat Paskah, yang membuat perjamuan kudus kepada murid-muridnya, suatu peringatan
suatu hal pengorbanan Tuhan Yesus untuk membebaskan, memerdekakan dari iblis dan menaklukkan dosa maupun mengampuni dosa-dosa kita manusia. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus, karena akibat daripada hal ini terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Lalu Rasul Paulus melihat hal ini semua. Karena di tengah-tengah jemaat itu ada yang mengagungkan Rasul Paulus, ada yang mengagungkan Apolos, dan ada yang mengagungkan Kepas. Sehingga mereka mengatakan bahwa kami adalah murid Paulus, bahwa kami adalah murid Kepas, dan kami adalah murid daripada Apolos. Inilah yang diluruskan oleh Rasul Paulus, bahwa kasih Yesus di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah perjalanan bersama-sama dengan muridnya, ketika terakhir ia membuat jamuan makan dan jamuan minum sebagai perjamuan kudus, bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi, menyertai, dan memberkati murid-muridnya. Sekalipun detik-detik akan berpisah, Tuhan Yesus akan menjalani via dolorosa, penderitaan salib di kayu salib. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini yang kita lihat ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Orang-orang mengeluh-ngeluhkan dia, orang banyak mengeluhkan menyambut dia dengan daun palem dan menebarkan bajunya di tengah-tengah jalan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menaiki keledai betina. Dan mereka mengatakan, Hosiana anak Daud, Hosiana anak Daud, Hosiana anak Daud. Tapi ketika Tuhan Yesus menjalani akan penderitaannya, akan jalan salibnya, orang-orang semuanya diam dan mulai goyang imannya, termasuk Petrus yang senantiasa menyingkir dari perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Tentunya dalam hal ini Tuhan Yesus berkatakan kepada Petrus, "Hai Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku." Membuat Petrus sadar akan dirinya, mengaku dan bertobat, dan kembali mengikut Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang yang mati. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali menitik beratkan atau kembali kepada konteks kita, yaitu tentang makan roti, tentang minum dari cawan Tuhan Yesus Kristus, yaitu anggur yang dilambangkan sebagai darah Tuhan Yesus, yang benar-benar bahwa roti dan anggur itu adalah darah Tuhan Yesus yang diserahkan dan dicurahkan demi untuk pengampunan dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya dan memberikan keselamatan. Tentunya kita meyakini dan percaya bahwa kita adalah sudah memperoleh kehidupan yang baru. Tentunya dalam hal ini Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Korintus ketika telah menerima hidup yang baru, hendaknya jangan diulangi lagi untuk berbuat hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang senantiasa yang membuat kejahatan-kejahatan. Jangan diulangi lagi, tetapi hidup yang baru hendaklah seturut dengan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, dan senantiasa hidup dalam terang kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa kerinduan di tengah-tengah jemaat tidak dapat disangkal untuk bersama-sama hendaknya membuat perjamuan kudus di tengah-tengah gereja sebagaimana yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu. Tentunya hal ini membuat kesedihan maupun kerinduan di tengah-tengah jemaat. Namun demikian, di tengah-tengah gereja yang dialihkan ke tengah-tengah keluarga, hal ini adalah merupakan satu hal inti bahwa jamuan makan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah persekutuan dengan murid-Nya, di tengah-tengah kelangsungan di tengah-tengah keluarga, bahwa di tengah-tengah keluarga terjalin kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi Tuhan telah menunjukkan melalui karyanya dan Ia memberikan pengampunan dosa kepada orang-orang yang mau bertobat, bahwa kasih yang dikaryakan oleh Tuhan Yesus adalah kasih agape. Jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Inilah karya Tuhan Yesus, sehingga Ia memperingatkan supaya ini dilakukan, supaya ini dilaksanakan di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah orang yang percaya kepadanya, di tengah-tengah gereja maupun yang sudah dialihkan ke tengah-tengah persekutuan keluarga jemaat masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus berdoa secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga agar Tuhan dengan kuasa-Nya akan menghapuskan, akan menghilangkan virus-virus yang ada di lingkungan kita, sehingga bukan kuasa virus yang berlaku, tapi yang kekal dan kuasa adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan sanggup memberikan dan melakukan lebih daripada apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana arahan dari pimpinan sinode kita, bahwa sekalipun tidak kerinduan dari tengah-tengah jemaat untuk bersekutu melaksanakan perjamuan kudus di tengah-tengah gereja, tapi karena virus corona yang kebaktiannya dibuat di tengah-tengah keluarga, namun pimpinan sinode telah mengarahkan melalui pastoral yang kedua, nanti akan dilaksanakan perjamuan kudus di semua aras. Inilah yang menjadi pengharapan kepada kita, namun tetap menguatkan iman kita bahwa kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah pelaksanaan perjamuan kudus, makan bersama murid-muridnya, kita juga sama-sama di tengah-tengah keluarga makan bersama dan minum bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah, beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara dan cucu kita dan anak-anak kita sekalian. Tentunya hal ini menjadi perenungan bagi kita, ya. Perenungan bagi kita bahwa perjamuan kudus itu adalah perjamuan bersama makan dengan para muridnya. Dan ketika kita di tengah-tengah ibadah maupun kebaktian di tengah-tengah keluarga, kita merenung, kita mengucap syukur, kita berdoa, kita bernyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat anugerah kasih-Nya. Kasih-Nya yang telah melimpah kepada kita dengan pengorbanannya yang memberikan keselamatan kepada kita. Tentunya kita di tengah-tengah keluarga senantiasa saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling menerima apa yang ada di tengah-tengah keluarga. Kalau selama ini di tengah-tengah keluarga terjadi kesibukan, kurang perhatian terhadap anak, kurang perhatian terhadap cucu, tentunya hal ini menjadi suatu hal yang baru, suatu kehidupan yang baru. Kita bersama-sama dengan anak-anak cucu kita beberapa bulan ini, tentunya hal ini menjadi suatu hikmat yang baru. Apa yang kita perbuat di tengah-tengah keluarga, tentunya
kasih Kristus yang mengalir di tengah-tengah keluarga kita dengan makan bersama, dengan minum bersama. Kita yakin dan percaya Tuhan berada di tengah-tengah kita. Roh Kudus berada di tengah-tengah kita sehingga menguatkan kita, memampukan kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan terus. Dan kita yakin virus corona ini akan berlalu dan kita akan menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nanti akan kembali hidup bersama, nanti akan kembali beribadah di tengah-tengah gereja kita yang kita rindukan. Sudah berapa lama ini kita tidak bersekutu di tengah-tengah gereja. Namun demikian, gereja Tuhan bukanlah gedungnya, tapi persekutuannya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Karenanya Tuhan yang memberkati kita, sekalipun kita di tengah-tengah keluarga tidak boleh keluar. Kalaupun keluar, memakai masker, dan keluar dan kembali harus memakai hand sanitizer. Itulah yang diarahkan oleh pemerintah, itulah yang dianjurkan oleh perintah. Tentunya kita setia untuk mematuhinya, tentunya kita setia untuk melaksanakannya, karena semuanya itu pemerintah juga dipakai Tuhan untuk sebagai alatnya. Kita senantiasa mendoakan pemerintah, demikian juga TNI Polri yang dipakai oleh Tuhan untuk mengamankan, untuk menjaga, untuk senantiasa melayani di tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun desa, baik di jalan, semuanya itu demi untuk memutuskan corona dan memulihkan hidup yang aman dan damai sejahtera. Demikian juga kita senantiasa diajak oleh firman Tuhan dalam kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa mendoakan, memohon kepada Tuhan, yaitu garis garda terdepan, para medis kedokteran yang senantiasa bekerja penuh untuk merawat orang-orang yang sakit, terlebih orang-orang yang sakit karena virus corona. Tentu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah semua jemaat, di tengah-tengah umat yang saat ini dilanda oleh virus corona. Virus corona akan berlalu, tapi kuasa Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Hadir dan Maha Tahu, yang senantiasa kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami yakini dalam persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu, dimampukan oleh kuasa-Mu untuk terus beraktivitas, beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati semuanya Tuhan, anggota jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan bagi mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa berikan kesehatan yang ampuh, iman yang teguh bagi semua anggota jemaat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, buat semua anggota jemaat-Mu mulai dari
yang masih bayi, yang sekolah minggu, guru sekolah minggu, PP remaja, dan juga ya Tuhan tim pujian, semuanya tim musik, dan juga ya Tuhan seksi kor, kor Gideon, kor Esther, kor pada Rabu, kor lansia, dan juga kor sektor 1 dan sektor 5, dan semua sektor-sektor majelis penetua PHC ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, agar kami senantiasa boleh dengan taat dan tekun beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, untuk senantiasa mengucap syukur dan bernyanyi berdoa dengan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Itulah yang menjadi penguatan, itulah yang menjadi penghiburan bagi kami, itulah yang menjadi pengokohan iman kami, karena kami senantiasa berjalan di dalam terang kasih-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa terhadap negara kami ini, dari mulai jajaran pemerintah tingkat atas sampai kepada tingkat bawah, mulai dari pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Jokowi Dodo, dan semua jajarannya ya Tuhan. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, berikan hikmat dan pengetahuan buat pemimpin kami, agar pemimpin kami, presiden kami, boleh memperoleh hikmat daripada-Mu untuk memutuskan rantai virus corona ini atau COVID-19, untuk tidak berkuasa, agar semuanya itu melalui kuasa-Mu Tuhan pakai untuk senantiasa berkuasa. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka ditangguhkan, dimampukan untuk mengusir ini semuanya. Demikian juga ya Tuhan buat TNI Polri yang senantiasa bekerja melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Berikan juga ketabahan, kesabaran bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan pelayan mereka, berkati juga keluarga dan anak-anak mereka. Dan juga ya Tuhan para medis, perawat medis kedokteran yang bekerja di depan, tengah-tengah pelayanan orang-orang yang sakit, terlebih ya Tuhan akibat virus corona. Berikan kekuatan bagi mereka, berkati ya Tuhan tangan-tangan mereka, agar melalui kuasa-Mu boleh memulihkan, memberikan kesehatan, pelayanan kepada orang-orang yang sakit. Dengan pengharapan ya Tuhan, mereka boleh pulih kembali kesehatannya. Demikian juga ya Tuhan bagi keluarga yang Tuhan lebih dahulu panggil, berikan penghiburan bagi keluarganya yang ditinggalkannya, berikan kekuatan iman, berikan senantiasa kesatuan kasih yang daripada-Mu serta ketabahan. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga tak lupa kami berdoa buat para lansia, para duda, dan para janda ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Adalah Tuhan yang memberkati mereka, adalah Tuhan yang menguatkan mereka dalam masa tuanya. Mereka juga dimampukan Tuhan pakai untuk senantiasa atas marwah yang kuasa daripada-Mu. Mereka juga memperoleh sukacita, semangat yang daripada-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat semua rencana-rencana dari tengah-tengah jemaat-Mu, di mana ya Tuhan untuk meneruskan pelunasan pembangunan gereja-Mu GKP Asia Putih. Berkati semuanya panitia, berkati semuanya anggota jemaat-Mu,
bukakan hati mereka semuanya agar mereka mau memberikan bantuan, turut ambil bagian untuk pelunasan utang di tengah-tengah gerejamu ini. Bapa yang baik, berkati juga ya Tuhan panitia dana pensiun pendeta hamba-Mu ini. Berkati mereka juga ya Tuhan yang sudah disahkan menjadi panitia. Demikian juga ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Karena dimampukan untuk senantiasa dalam ketidakadaan, tapi Tuhan senantiasa memberkatinya sehingga mereka dengan penuh sukacita memberi yang terbaik. Demikian juga ya Tuhan, gerakkan para donatur untuk senantiasa ikut penggalangan dana pensiun pendeta dengan pelunasan pembangunan gerejamu ini. Berkati semua para panitia ya Tuhan dan majelis gerejamu serta PHJ. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kiranya Tuhan yang senantiasa menyempurnakan doa kami ini, karena Tuhan tahu apa yang belum kami pikirkan, Tuhan telah mengetahuinya. Oleh karena itu ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.